Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam episode 946. Kali ini saya tidak didampingi oleh beberapa biasa yang mendampingi saya, tapi tetap saya disertai Tuhan. Oke, dari seorang pria usia 40 tahun sudah menikah di Manado. Terima kasih untuk semua pengajaran dan teladan yang Pak Eras berikan. Sungguh iman saya dan istri saya sangat dikuatkan lewat pengajaran Bapak. Bahkan kami sudah mulai mengikuti doa pagi, walaupun belum rutin, Pak. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan saya sebelumnya. Puji Tuhan, Roh Kudus telah memberi keputusan yang tepat. Izin mau bertanya lagi, Pak Eras. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, mohon tafsiran dan penjelasannya. Karena di daerah kami hampir 80% bapak atau anak muda laki-laki sudah kecanduan alkohol, termasuk pendeta, pelayan. Waduh, minggu yang lalu saya baru saja diteguhkan menjadi sekretaris kelompok komisi pelayanan. Saya terbeban dengan keadaan bapak-bapak dan pemuda di gereja dan desa saya. Mohon petunjuk Elohim Yahweh lewat Pak Eras. Terima kasih. 1 Timotius 5 ayat 23, mari saya bacakan dulu. Ya, 1 Timotius 5 ayat 23. Oke. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Anggur yang dimaksud di sini bukan anggur yang diminum orang-orang hari ini dengan kadar alkohol yang tinggi. Bisa saja ini anggur yang difermentasi. Saya pernah minum anggur ini. Ini anggur yang kurang memabukkan. Bisa kalau banyak. Jadi mestinya tidak mencari pembenaran dengan melalui ayat ini. Jelas janganlah kamu mabok anggur, Alkitab berkata kok. Nah, saya juga kalau di luar negeri atau di Indonesia kadang-kadang dijamu minum anggur, ya saya minum anggur sedikit. Tidak tiap hari, sebulan bisa sekali 2 kali. Sama saya 2 bulan bisa sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau orang-orang di sekitarmu itu kan tiap hari. Udah gitu sampai mabok, jelas itu berdosa. Ya, minum anggur tidak salah, asal sedikit untuk kesehatan. Nah, jumlah sedikit ini kan bisa relatif, ya tergantung berapa kadar alkoholnya. Pada dasarnya kalau orang minum untuk pemuasan diri itu salah. Jangankan banyak, sedikit pun kalau hanya untuk pemuasan diri juga keliru. Ya, saya kira cukup itu ya, satu berapa teh? Saya baca ulang deh. Saya lihat. Saya kalau 1 Timotius pasal berapa? 5 ayat 23. Saya mau lihat bahasa aslinya. No longer drink only water, but drink a little, use sedikit untuk pengobatannya. Wine. Oinos, wine, ya anggur. Jadi kalau minum anggur untuk pengobatan atau untuk kesehatan bisa. Tapi kalau untuk kesenangan, apalagi sampai mabuk, dosa. Cukup, ya. Oke, teruskan. Dari wanita usia 53 tahun sudah menikah, 1 anak Jakarta Utara, GSKI cabang Jakarta Utara. Salam Pak Eras, gembalaku dan tim. Maaf saya mau tanya, ada saudara ipar saya yang tahu-tahu mendiamkan saya dan gak mau ngomong sama saya. Sebelumnya dia sempat bertengkar dengan saudara kandungnya yang lain, tapi saya yang kena sasaran. Saya sudah coba WhatsApp tapi mereka tidak merespon saya dan saya pun tidak tahu masalah saya diamkan itu. Masalah saya didiamkan itu apa?
Saya sudah berusaha beretiket baik untuk WhatsApp, tapi mereka tidak balas, Pak. Kalau saya diamkan saja, apa saya salah di mata Tuhan ya, Pak? Saya berusaha hidup seperti yang Bapak ajarkan, dan saya pun sering diam saja kalau mereka bikin ulah. Tahu-tahu diem gitu. Mohon solusinya, Pak, supaya saya tidak salah di hadapan Tuhan. Saya terus ya, Pak. Masih butuh bimbingan Pak Eras, dan Yesus memberkati. God bless you. Begini, Ibu, kalau Ibu sudah punya niat berbuat baik dengan memberikan WhatsApp untuk mendapat respon, tapi mereka diam, Ibu mulai diam saja. Ibu tidak salah, kecuali Ibu tidak punya niat untuk berdamai. Tapi ingat kalimat ini, suatu hari Ibu akan dipertemukan dia. Dan minta hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus, harus ngomong apa. Oke? Cukup. Dari pria usia 34 tahun, identitasnya mau disembunyikan, boleh. Pak Eras, saya sudah menikah 8 tahun dan belum memiliki keturunan. Saya percaya bahwa Tuhan masih ingin melakukan sesuatu untuk hidup saya, sehingga saya dan istri tidak merasa tertekan. Dan dengan kondisi ini, walaupun istri kadang-kadang curhat dan saya menguatkannya. Terima kasih Pak Eras atas episode Abam yang banyak saya ikuti. Saya mendapatkan banyak sekali masukan dari seri-seri yang saya dengarkan. Saya seorang karyawan di Nusa Tenggara Timur. Sejak kepindahan saya di NTT, saya disarankan oleh pendeta lama saya untuk masuk salah satu gereja di sana. Kehidupan saya dan istri sangat harmonis, dan kami secara sukarela mengajar sekolah minggu dan memberikan les gratis bagi anak-anak yang kurang beruntung di sana. Bahkan dengan keterbatasan finansial kami tetap berusaha memberikan dan membantu anak-anak di sana. Mungkin di pelayanan pemuda. Ya. Dan karena pelayanan berjalan cukup baik, saya akhirnya dipercayakan untuk membawakan renungan atau khotbah di ibadah pelayanan umum. Hati saya benar-benar berkecamuk. Saya memegang teguh bahwa pelayanan mimbar untuk khotbah itu hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang khusus yang memang diurapi dan dilantik menjadi pendeta. Tapi akhirnya saya melayani juga, karena di sisi lain saya berpikir bahwa saya tidak mau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Eras, mohon dijawab. Pertama, apakah saya salah dan memandang rendah pelayanan di mimbar? Saya belum menjadi atau bukan seorang pendeta, tetapi secara rutin sekali sebulan diminta melayani di ibadah raya atau umum. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, jika saya tidak berkenan, jangan izinkan saya melayani ibadah ini. Kamu itu hebat, ya. Kamu melayani dengan sikap seperti ini bagus. Jadi tidak masalah kalau kamu bersedia. Kalau kamu tidak bersedia, kamu tanyakan Tuhan. Kembali ke Tuhan. Tuhan memang menghendaki itu atau tidak. Kalau Tuhan menghendaki, jangan tolak. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tolak. Ya, saya kira cukup jelas. Saya juga sering mendengarkan khotbah-khotbah dari gereja lain, bahkan terbersit pemikiran untuk berpindah gereja. Di sini saya berpikir agar diperlakukan sebagai jemaat, bukan sebagai pelayan ibadah umum. Namun dalam hati saya berpikir bahwa Tuhan membawa saya masuk di gereja ini untuk memberikan suatu dampak. Bagaimana saran Pak Eras untuk saya? Mohon dijawab juga ya Pak. Bagaimana saya mengetahui di Abam? Oke. Begini. Kamu mau pindah gereja atau tidak, semua harus minta petunjuk Tuhan. Saya nggak mau jawab. Ya, kamu sebenarnya di gereja ini sudah mulai kurang nyaman, ya. Apalagi kalau kamu sudah mencintai suara kebenaran.
Tetapi di gereja itu kalau sampai kamu diberi kesempatan khotbah di ibadah raya, wah mantap, khotbahkan khotbah saya. Jangan menyebut nama saya, jangan menyebut sinode saya, sebut saja firman Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan di gereja itu. Amin. Oke, dari wanita usia 51 tahun, sudah menikah 2 anak. Saya tidak bertanya, tapi mau mengucapkan terima kasih atas respon dan juga perhatian dari curhatan dan pertanyaan yang sudah saya ajukan di beberapa kesempatan pada episode Abam di waktu yang lalu, khususnya episode 930. Oke, di episode itu saya mengajukan pertanyaan untuk memastikan apa yang terjadi dengan kehidupan iman percaya saya. Dan Bapak Eros menjawab dengan singkat yang membuat teka-teki untuk saya. Wah, rupanya belum puas ya. Saya sempat bingung apa arti jawaban yang Bapak berikan. Lalu hati saya bilang, tunggu nanti pasti kamu dapat jawabannya. Dan betul, doa pagi Jumat 8 Maret 2024 yang Bapak pimpin di situ, saya menerima jawaban, yaitu arti menangis bersama. Yang saat itu Bapak mengatakan dengan satu singkatan dan menyebutkan arti singkatan itu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tetapi mencari maksud Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hati kita bertemu dengan hati ya Tuhan, dan itu yang membuat bisa saya artikan secara pikiran bodoh dalam bahasa Jawanya ya Pak. Mungkin saya bisa meminta untuk bisa Bapak ulang arti menangis bersama. Itu tadi, supaya saya lebih bisa dengan benar menangkapnya, karena jujur belum begitu paham Pak. Sungguh kekuatan bagi saya bahwa memang berat meneladani teladan Yesus saat jadi manusia. Kiranya kami di sini juga bisa terus bersekutu mencari suara Tuhan yang benar, bahkan dua benar ya. Berjuang hidup bersih sampai akhir hayat, tidak dengan pengertian atau ego sendiri, melainkan sesuai karakter Tuhan sendiri. Terima kasih bila tulisan saya belepotan dan sulit dipahami. Semoga Bapak Era juga terus menjadi berkat buat kami orang awam, dan saya terus, semoga kita dipertemukan di langit baru, bumi baru nanti. Terima kasih. Ini jadi cuma ucapan aja ya. Oke. Bagus loh. Itu menyemangati kita nih. Ya. Oke deh. Dari pria usia 44 tahun menikah 2 anak di Bandung Barat. Salam terkasih Bapak Erastus Sabdono beserta tim GSKI Rehoboth. Saya termasuk orang yang menyatakan Bapak sesat saat baca surat atau video sepenggal mengenai Tritunggal. Tapi itu dulu, sekarang saya berubah 180 derajat. Perubahan terjadi ketika di bulan November anak saya meninggal. Dan saya berjanji untuk hidup di bawah otoritas tuntunan Roh Kudus. Hal yang pertama Roh Kudus kasih adalah pencarian atau penjelasan mengenai Tritunggal. Saya cari di YouTube tapi tidak ada yang memuaskan. Dan berujung tanda tanya lagi. Sampai saya menemukan channel Truth ID mengenai Logos dan penjelasan Bapak yang masuk pemikiran dan hati saya mengenai Tuhan Yesus. Saya cari salah satu gereja, di sini ada disebut dalam kurung gereja aliran karismatik ya, yang kalau khotbah selalu visi misi, tidak ada pengajaran atau pendalaman Alkitab.
Tapi saat saya dengar khotbah Pak Eras, beda sekali. Seperti Bapak sedang mengajar anaknya gitu loh. Setidaknya itu yang saya rasakan. Di usia yang tidak anak muda lagi, saya ingin serahkan hidup ya, bagi Tuhan sepenuhnya. Karena setiap saat Tuhan bisa dipanggil. Dan saya ingin seperti Paulus mengakhiri pertandingan yang baik. Saya berdoa, kalau Tuhan panggil saya untuk melayani, maka perlengkapan siapkan dan nyatakan. Saya searching biaya masuk STT sangat besar. Biaya STT sangat besar. Dengan upah UMR untuk biaya hidup beserta istri, 2 anak, tidak mungkin saya sekolah lagi. Kiranya apabila Bapak bersedia, apakah memungkinkan buku Logos dan buku-buku yang lain bisa saya dapatkan untuk belajar? Saya mau tunduk dan dimuridkan, dengan begitu saya bisa mengenal Allah lebih lagi dan belajar hidup dalam kekudusan. Saat ini saya memposisikan sedang berlomba, ya, berlari mengejar ketinggalan. Kiranya Allah Yahweh dan Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan dan penyertaan dalam perayaan Bapak beserta tim. Kiranya Bapak bersedia menjadi Bapak rohani saya walaupun hanya baru lewat online. Terima kasih. Kepada Bapak yang bertanya ini, saya harus menyampaikan tidak keberatan jadi Bapak rohani. Ikut terus khotbah saya, doa bersama saya. Nanti sudah akan mendapatkan hikmat-hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya, dari wanita usia 45 tahun sekarang, Tangerang Selatan, ya, Tangsel. Salam Pak Eras dan tim, terima kasih untuk pelayanan dan teladan hidup yang Bapak berikan. Saya mohon bantuannya Pak. Menurut saya, suami saya mengalami sakit mental, narcissistic personality disorder. Parah. Sesuai nasihat Bapak, saya sudah menerapkan untuk diam. Apapun sumpah serapah yang dikatakan ke saya. Dan saya jujur ya, sangat berat Pak. Tapi saya mendapatkan kekuatan di doa pagi, mendengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan. Yang menjadi masalah, dia sekarang sudah semakin parah. Semakin sering berbicara sendiri, terus suka berprasangka yang baru terjadi. Dia menyerang orang lain, yaitu tetangga kami. Jujur saya sangat ketakutan, bercampur malu Pak. Karena tangga saya juga teriak-teriak dan hampir pukul-pukulan. Saya senantiasa minta hikmat dari Tuhan. Tapi kok sepertinya saya tidak dapat dan tidak tahu cara mengatasinya, dan Tuhan seakan membiarkan. Ketika saya mendengarkan lagu Bapak yang baru, pertolonganmu tak membuatku malu, saya menangis Pak. Saya benar-benar butuh pertolongan. Tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Oke, Anda sudah melakukan yang baik. Saya kira sudah baik. Cuman, coba sekarang lebih tenang lagi, lebih teduh lagi dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya, Anda sudah bersikap benar kok. Ya, tetapi sekarang lebih teduh lagi. Ingat, jangan banyak bicara. Diam. Hanya itu ilmunya, itu jimatnya. Begitu you diam, silent is powerful. Ya, diam itu berkuasa, gitu. Oke, cukup ya pertanyaannya, jawabannya. Sekarang wanita NN menikah 2 anak. Saya mau menceritakan hidup saya selama ini. Saya adalah istri dan ibu dari 2 anak. Saya menikah sejak Desember 2015. Ya, 2 bulan dan bulan November nanti 3 tahun
saya sebagai istri yang tidak pernah berhubungan suami istri. Wah, istri tapi tidak berhubungan sebagai suami istri. Hal ini terjadi sejak saya tahu jika saya dibohongi oleh suami saya. Pada saat itu saya tahu dari saudaranya yang tidak lain adalah bosnya juga. Di mana suami saya suka bermain judi dan berhutang sama bosnya selama ratusan juta. Wow. Pada saat itu saya kaget karena saya selama menikah tidak pernah dikasih uang bulanan yang pasti. Saya tidak pernah tahu gajinya berapa dan bonusnya berapa. Karena pada awal menikah sampai 2018 saya bekerja. Jadi sebagian saya juga pakai uang saya untuk keperluan. Ada juga suami kasih uang kalau misalnya saya minta. Tapi kalau saya nggak minta, ya nggak dikasih. Dan saya pun nikah tidak ada pemberkatan gereja karena suami saya beragama Buddha. Yang ingin saya tanyakan, apa kalau saya cerai dan menikah lagi, kemudian ingin pemberkatan gereja, apakah bisa? Terima kasih sebelumnya. Sejak saya tahu kejadian perihal dia main judi dan meninggalkan banyak utang, saya jadi sudah jelas ada rasa sayang. Jadi tidak sayang lagi gara-gara itu. Tadinya sayang jadi nggak sayang lagi. Saya jadi tidak ada rasa sayang dan cinta lagi pada suami. Apa yang harus saya perbuat? Saya sudah curiga ya dari sejak saya membaca awal. Anda ini juga tidak mendatangkan atau kurang mendatangkan keteduhan bagi suami. Itu masalahnya. Lalu yang kedua, Anda cukup ceroboh loh, menikah dengan orang yang beragama lain. Ini ceroboh. Lalu sekarang Anda tidak mendatangkan atau mungkin kasar ya, kurang mendatangkan keteduhan bagi suami. Coba sekarang you belajar diam, mendatangkan keteduhan. Karena keadaan suami seperti itu bisa diubah. Lalu sejak itu Anda tidak berhubungan badan dengan suami. Karena Anda melihat kelakuan dia yang begitu itu jangan. Mestinya sebagai istri tetap memenuhi kebutuhan biologis. Kecuali suami selingkuh dengan banyak perempuan. Wah, ini kita harus mulai berkata, coba periksa dulu ke dokter. Jangan nanti dia menularkan penyakit kelamin. Tapi kalau konteksnya hanya itu ya, sebaiknya tetap dilayani. Tetapi saya sudah menasihati Anda tadi, diam, berdoa, mendatangkan keteduhan, suami pasti bertobat. Ya, oke. Dari wanita usia 31, single, Surabaya. Pastor Eras, saya mau cerita. Ada seorang mengaku cinta Tuhan Yesus, tapi dia mengupload video ciuman bibir sama laki-laki. Dan dia juga berkata, kalau kita mau balas dendam sama orang yang jahat kepada kita, caranya tunjukkan kita lebih berprestasi dari musuh kita. Yang ingin saya tanyakan Pastor Eras, apakah orang ini sudah termasuk menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kalau dia minta ampun pada Tuhan Yesus, tapi video ciuman itu tidak dihapus oleh dia, apakah dosa itu masih ada dalam dirinya? Video ciuman bibir sama laki-laki, ini maksudnya apa ya? Jadi begini, ya kamu tidak perlu harus mempersoalkan masalah orang ini. Jelas dia kalau mengupload gambar-gambar porno ya jadi batu sandungan, atau gambar-gambar yang tidak senonoh pasti jadi batu sandungan. Tapi kalau dia sadar, dia minta ampun, Tuhan pasti berkati, ya. Nggak terus udah diampuni. Enggak, Tuhan nggak begitu, ya. Oke, teruskan. Dari pria usia 47 tahun menikah. Pak Eras, saya ingin bertanya tentang terjemahan ayat Alkitab yang bisa sangat berbeda-beda, khususnya 2 Timotius 2:15. Terjemahan Indonesia mengatakan, yang berterus terang memberikan perkataan kebenaran itu
Tapi dilihat terjemahan bahasa Inggris yang secara membagi perkataan kebenaran atau rightly dividing the word of truth, yang secara benar membagi perkataan kebenaran. Ini agak beda ya, ntar cek lagi ya. Perbedaan antara kita memberitakan dengan membagi, saya kira amat sangat jauh. Belum lagi pendalaman dan aplikasinya. Kalau membagi ya mungkin sama dengan memberitakan. Tapi kalau membagi menurut saya ya artinya memilih dan membedakan. Berbeda sekali maknanya dengan memberitakan. Jauh lebih dalam lagi penafsirannya yang malah bisa menimbulkan ajaran baru. Saya juga baru sadar setelah mendengarkan khotbah-khotbah yang berbahasa Inggris, kok kayak masuk ke dunia lain. Kenapa di Indonesia bisa berbeda sekali terjemahannya? Dalam kurung membagi kok disamakan dengan membagikan. Oh, ini maksudnya ya. Membagi kok disamakan dengan membagikan. Jadi ini perbedaan-perbedaan seperti ini pasti terjadi ya. Tapi coba ya, ini nanti dimasukkan di, saya lihat dulu terjemahan aslinya dan lain-lainnya. Ini Pak Effendi usia 47 tahun. Pertanyaan Anda akan saya jawab di Menjawab Trinitas. Ya, nanti saya cek dulu bahasa aslinya. Ingatkan saya untuk ingatkan saya untuk membaca untuk mencari ini, menjawab ini. Jangan sampai saya lupa ya. Oke. Dari wanita usia 18 tahun pelajar ya, di Medan. Salam Pak Eras, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Izin bertanya Pak, terkait dengan pertanyaan saya yang telah Bapak jawab sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya tobat dan tidak percaya lagi dengan dukun setelah mendengarkan jawaban dari Bapak? Sedangkan orang tua saya sendiri tidak percaya dengan jawaban Bapak tersebut. Lah, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan berubah. Berubah dalam perilaku, tingkah laku, berubah dalam kekudusan dan kesucian. Maka pasti itu akan membuat papamu bertobat. Berubah. Berdoa pasti, doa pagi, doa pribadi. Berubah. Maka orang tuamu akan diubahkan Tuhan. Oke? Ya. Demikian episode 946. Tadi saya sudah sebut belum ya? Sekarang kita 947 nanti ya. Oke, Tuhan berkati, sampai jumpa.